Baik, selamat pagi. Kami ucapkan semua anak-anak kelas 8. Semoga kalian tetap sehat, tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya walaupun tetap menggunakan daring. Begitu, Nji. Nah, selamat datang untuk semua siswa. Kita akan melanjutkan materi kedua yaitu mengenai kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional. Yang pertama, mengenai pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi bangsa Indonesia, pembukaan UUD ini merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang selalu ditegakkan. Dengan demikian, UUD Negara Republik Indonesia memberikan landasan kokoh untuk keberlangsungan negara Indonesia. Kedudukan pembukaan ini bukanlah sebagai rumusan pasal-pasal hukum negara, tetapi merupakan sebuah norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Pada dasarnya, pembukaan UUD ini mengandung berbagai pokok pikiran. Tadi ada pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang menjadi cita-cita hukum dan melandasi kelahiran hukum negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Dengan demikian, pembukaan UUD berkedudukan sebagai tertib hukum Indonesia. Saya ulangi, pembukaan UUD ini sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Selanjutnya, secara lebih rinci, tertib hukum Indonesia harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum, yaitu adalah pemerintah. Yang kedua adalah adanya suatu asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum, yaitu Pancasila. Karena di sana ada nilai ketuhanan, begitu ya. Yang ketiga adalah adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia. Terakhir, adanya kesatuan waktu untuk diberlakukan peraturan hukum, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara. Berdasarkan penjelasan pembukaan tadi, mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita atau reside yang menjadi sumber hukum positif negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam pembukaan UUD ini selanjutnya dijabarkan di dalam peraturan-peraturan hukum di bawahnya, yaitu seperti TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, dan PP. Pembukaan UUD merupakan kaidah negara Indonesia yang secara fundamental, maksudnya secara norma dasar begitu, meliputi beberapa hal penting. Yang pertama, merupakan dasar tujuan negara. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang merupakan dasar politik Indonesia yang bebas aktif, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan tujuan khususnya yaitu tujuan nasional negara Indonesia yang meliputi ada melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, dasar penentuan pembentukan UUD terdapat di dalam alinea keempat, yaitu dari kalimat berikut, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Indonesia. Sedangkan meliputi asas kerohanian, yaitu dengan kalimat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, kedudukan UUD dalam pembukaan, yaitu sebagai
undang-undang atau peraturan tertinggi di dalam hierarki tata aturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti dalam sistematikanya, di sini terdapat yang pertama adalah pembukaan, ada 4 alinea, pasal-pasal yang sebelumnya atau sebelum amandemen itu adalah 16 bab, setelah amandemen adalah 21 bab, pasalnya sebelum amandemen 37 pasal, setelah amandemen adalah 73 pasal, kebalikannya begitu. Selanjutnya jumlah ayat sebelum amandemen adalah 49, sedangkan setelah amandemen adalah 170 ayat. Untuk aturan peralihan sebelum amandemen adalah ada 4 pasal aturan peralihan, sedangkan setelah amandemen ada 3 aturan peralihan. Untuk aturan tambahannya sama, yaitu 2 pasal atau 2 ayat aturan tambahan. Undang-undang kita mempunyai sifat yang pertama adalah tertulis. Tertulis itu mempunyai arti bahwa undang-undang negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga Indonesia yang terdapat secara jelas atau tercantum secara jelas dalam Kitab Perundang-undangan. Sifat yang kedua adalah singkat, yaitu memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggara negara. Sifat yang ketiga adalah supel. Supel ini berarti disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Sifat yang keempat adalah rigid, yaitu memerlukan cara-cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah sebagai hukum dasar, yang kedua adalah sebagai alat kontrol, yaitu sebagai untuk mengontrol aturan-aturan norma-norma yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Sebagai pengatur adalah sebagai untuk mengatur cara kekuasaan negara. Yang keempat adalah sebagai alat penentu. Di sini adalah penentu dari hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, di sini ada tata urutan perundang-undangan. Kita baca sekilas saja, nanti akan kita pelajari di bab selanjutnya. Di sini yang terbaru adalah tata urutan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, kedua adalah TAP MPR, nomor 3 UU, Undang-Undang atau Perpu, yang keempat adalah PP, yang kelima Perpres, keenam Perda Provinsi, dan yang terakhir adalah Perda Kabupaten atau Kota. Selanjutnya di sini ada sifat dan ciri serta arti penting. Jadi sifat dan cirinya kita bisa lihat merupakan peraturan tertulis, dibentuk ditetapkan oleh lembaga negara, merupakan norma hukum atau aturan mengatur tingkah laku manusia, dan mengikat secara umum dan menyeluruh. Sedangkan arti pentingnya adalah memberikan kepastian hukum, menciptakan rasa keadilan, memberi perlindungan, menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Di sini memiliki 2 sifat, yaitu dapat diubah dan tidak dapat diubah. Setiap peraturan perundang-undangan di sini ada pernah diamandemen begitu oleh MPR. Siapa yang mengamandemen? Yaitu panitia ad hoc, panitia yang dibentuk oleh MPR. Kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan atau dalam perubahan ini, yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan. Karena di dalam pembukaan itu terdapat norma atau kaidah fundamental. Yang kedua, tetap mempertahankan NKRI. Yang selanjutnya mempertegas sistem pemerintahan presidensil.
Selanjutnya adalah ditiadakan hal-hal normatif dan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Ya jelas tadi kenapa kita mempertahankan pembukaan dan bentuk negara, karena bentuk negara itu adalah kesatuan. Selanjutnya ini sama, mempertahankan. Selanjutnya perubahan yang sudah kita lakukan oleh bangsa Indonesia adalah sudah 4 kali. 4 kali, yaitu amandemen pertama tahun 99, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, dan amandemen keempat tahun 2002. Nah, sebagai seorang siswa dan warga negara Indonesia, kita wajib mempertahankan undang-undang kita. Kita bisa lihat di lingkungan sekolah, ya, dengan belajar serius, bersikap jujur, melaksanakan upacara, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, menghargai pendapat teman, dan berteman dengan siapa saja. Itu termasuk suatu penghormatan atau suatu tindakan positif. Selanjutnya, di tempat tinggal kita juga bisa lakukan, yaitu menghormati orang tua, bergaul dengan tetangga, bermusyawarah, mengikuti kegiatan-kegiatan, dan mengikuti kegiatan keamanan. Selanjutnya, secara luas di lingkungan masyarakat, yaitu memberikan dan berbagai bentuk bantuan begitu kepada fakir miskin dan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya, memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan orang yang membutuhkan untuk keterampilannya dalam meningkatkan kesejahteraan. Saya kira cukup untuk materi kita dan juga sudah selesai untuk materi di bab 2 ini. Saya kira kalian bisa memahami. Jika kurang memahami, kalian bisa bertanya, bisa lewat chat di YouTube di bawah ini, ataupun bisa kalian WA saya, ataupun di psikologi bisa. Untuk selanjutnya silahkan kalian untuk belajar, karena minggu depan akan ada kuis begitu. Saya kira cukup pertemuan kali ini. Tuhan Yesus memberkati.